Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, menjelang hari putusan, vonis hakim, sidang terakhir di tingkat pertama ya. Putusan tersebut adalah putusan vonis terhadap Nikita Mirzani dan juga Mail Saputra, Mail Marzuki, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang. Ini jelas ya, pemerasan dan pencucian uang. Nah, menjelang putusan ini teman-teman, rupanya Nikita Mirzani terdakwa masih menggunakan ya atau dengan perantara media sosial Instagram membuat sebuah status dengan merasa bahwa dirinya dikriminalisasi. Supaya tidak menjadi fitnah ya teman-teman ya, saya tidak ingin juga dijadikan sebagai sasaran katanya menyampaikan hal fitnah. Itu bukan tipe saya ya teman-teman ya. Saya akan membacakan tulisan ini untuk Anda ya, langsung. Kalau saya lihat di sini ya teman-teman ya, dari statusnya ya, Nikita Mirzani Mawardi 172 gitu ya. Oke, saya bacakan saja untuk Anda. Sungguh getir rasanya ketika saya dituntut bukan karena apa yang sebagaimana di dalam fakta ruangan persidangan, melainkan karena dalil yang disusun di atas perasaan dan kontradiksi. Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak lagi berpegang pada fakta hukum, tetapi berjalan di antara bayangan dan perasaan korban, seolah hukum kini menjadi alat untuk menimbang perasaan, bukan untuk menegakkan kebenaran. JPU mendalilkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, korban merasa terancam, merasa kredibilitasnya akan hancur karena saya akan speak up. Kalimat ini sungguh ironi karena bukanlah perasaan, bukanlah alat bukti. Bukankah hukum tidak mengadili perasaan, melainkan membuktikan perbuatan? Bagaimana mungkin ancaman dikonstruksikan dari rasa takut, merasa terancam, yang hanya hidup di dalam pikiran, bukan dari tindakan yang nyata di hadapan hukum. Dan yang lebih ironis lagi, JPU sendiri menyatakan bahwa tanggal 14 Oktober 2024 saya telah melakukan perbuatan membuka rahasia, artinya pada tanggal itu semua yang dituduhkan telah terjadi. Maka jika benar demikian, bagaimana mungkin ancaman pencemaran membuka rahasia akan speak up baru akan lahir pada tanggal 14 November 2024, sebulan setelah perbuatan itu dianggap selesai. Lebih dari itu, fakta di persidangan membuktikan bahwa setelah tanggal 14 Oktober 2024 yang disebut oleh penuntut umum, pelapor masih tetap menjual pada tanggal 2 November 2024 produk Glowing Buster Cell Salmon DNA yang ada jarum suntiknya, yang produk itu ditutup stiker seolah itu produk miliknya, padahal itu milik River Skin. Maka di mana letak ancamannya?
Jika benar ia merasa terancam, mengapa kegiatan usahanya terus berjalan dengan tenang dan normal? Justru fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa takut yang nyata, tidak ada ancaman yang sungguh-sungguh. Yang ada hanyalah tafsir yang dipelihara untuk menopang tuntutan yang rapuh. Ironi ini semakin dalam ketika penuntut umum dalam tuntutannya justru mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2024 Ria Gladys sudah tidak lagi menjual produk tersebut. Maka pertanyaannya, jika benar sejak awal 2024 produk itu sudah tidak dijual, lalu mengapa pada tanggal 2 November 2024 masih dipasarkan? Dan lebih jauh lagi, seandainya sejak awal 2024 produk itu tidak dijual lagi, bagaimana mungkin sesuatu tidak dijual lagi masih dapat dijadikan dasar ancaman pada bulan Oktober 2024? Oke. Maka dengan sendirinya konstruksi hukum penuntut umum itu runtuh, karena tidak mungkin seseorang diancam atas sesuatu yang sudah tidak bernilai, tidak beredar, dan tidak eksis, dan sudah terlebih dahulu diketahui publik. Kenyataan yang terungkap di persidangan justru menunjukkan bahwa produk glowing booster cell yang dijual Ria Gladys bukanlah produk yang ia produksi sendiri, melainkan produk repair skin yang telah dilarang peredarannya oleh BP POM karena mengandung bahan berbahaya. Produk itu hanya ditutup dengan stiker merek Glavidia agar tampak seolah miliknya sendiri. Maka disinilah letak kebenaran yang pahit itu, bahwa yang disebut sebagai rahasia ternyata berdiri di atas kebohongan yang sudah lama disembunyikan. Pantas saja subjek hukum produk yang seharusnya melapor adalah direksi dari perusahaan yang memproduksi tidak melaporkan, karena produk yang dijualnya ada produk perusahaan lain yang ditempel stiker dan ditambah jarum suntik. Tapi yang melaporkan adalah subjek hukum orang lain, yaitu seorang dokter, sehingga tercampur aduklah dalam dakwaan dan tuntutan tentang rahasia produk atau rahasia pribadi. Semua tidak jelas dan kabur. Oke, saya ulas ya teman-teman ya, saya ulas tentang apa namanya ini kayak curhatan lah ya, curhatan daripada terdakwa Nikita Mirzani. Oke ya teman-teman ya, dari pernyataan yang ditulis ini, pernyataan dari Nikita Mirzani sendiri ya, terkait dengan apa yang sedang dialami oleh Nikita Mirzani. Ya, kalau saya mengambil kesimpulan ya, Nikita Mirzani ini bercerita tentang produk Dr. Reza Gladys. Nah, kalau kita adu argumen, apa sih dakwaannya jaksa penuntut umum? Dakwaan jaksa penuntut umum adalah tentang pemerasan, ya kan? Tentang pemerasan. Pemerasan itu artinya orang supaya memberikan sesuatu kepada kita. Nah, caranya adalah dengan cara mereview produk. Nah, produknya itu yang tidak menjadi persoalan. Kalau produknya menjadi persoalan, yang seperti disampaikan oleh terdakwa tadi ini, bukan keharusan, bukan kewenangan ya, bukan kewenangan
daripada Nikita Mirjani untuk memprosesnya. Nikita Mirjani cukup melaporkan ke BP POM bahwa produk-produk yang tadi disebutkan adalah produk berbahaya, ada jarum suntiknya dan sebagainya dan sebagainya. Itu jadi larinya ke BP POM, bukan kepada Nikita Mirjani. Nah, masalahnya itu di sini, teman-teman. Masalahnya adalah ketika Nikita Mirjani katanya tahu tentang produk ini, gitu ya, tahu tentang produk ini, justru sepertinya ya menerima uang. Menerima uang. Nah, inilah uang ini terkait apa? Nah, ternyata usut punya usut, ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi apa? Ya komunikasi yang mengarah kepada pemerasan. Pemerasannya yang kita bahas gitu loh ya. Kemudian kenapa Nikita Mirjani dalam tuntutan jaksa penuntut umum dituntut 11 tahun penjara? Nah, kaitannya dengan hasil dari pemerasan itu dikemanakan. Ya kan? Dikemanakan itu maksudnya untuk apa? Nah, ternyata uang tersebut ya, uang tersebut dibayarkan rumah dari Nikita Mirjani. Pembayaran rumah itu artinya ditransfer. Transferan itu masuk kategori modus daripada pencucian uang. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang uang 2 miliar? Nah, ini lebih menampakkan lagi. Ketika uang 2 miliar diterima lagi oleh Mail, diserahkan lagi kepada Nikita Mirjani. Nah, Nikita Mirjani kemudian menggunakan uang itu. Dari fakta persidangan, Nikita Mirjani membayarkan lagi. Ada buktinya? Ada. Bukti transfer ada. Inilah yang harusnya Nikita Mirjani bantah. Kalau Nikita Mirjani bisa bantah ini dan bisa menunjukkan buktinya, ya Nikita Mirjani jelas tidak kena TPPU. Tapi kan tidak dibantah, itulah masalahnya. Selain itu teman-teman, selain itu juga pernah terjadi pada orang-orang lain dengan modus yang nyaris sama. Ada peran dari Dokter O. Oke. Gitu. Jadi ini sudah terbalik-balik kalimat-kalimatnya. Ada Dokter Reza Gladys. Nikita Mirjani katakanlah mengulas atau katakanlah mereview produk. Gak ada masalah mereviewnya. Yang penting jangan dirinya sendiri. Harus oke lah kalau begitu gitu ya. Saya akan melaporkan ke BP POM. Selesai itu. Selesai. Tetapi faktanya gitu ya teman-teman ya. Faktanya ya. Ada rencana-rencana. Apa rencananya nih saya kasih tahu. Nikita Mirjani berkomunikasi dengan Dr. Oki. Dr. Oki itu berteman dengan Dr. Reza. Sampai di situ udah paham ya. Di sini Nikita Mirjani mengatakan, dedinya BEM, ya kan, carikan jajan dedinya BEM untuk anakmu bukan BEM tapi aku gitu, oke ya. Oke. Nah, interaksilah di sini. Dr. Oki kebetulan berteman dengan Dr. Reza. Reza juga merasa bahwa Dr. Reza ini berteman dengan Dr. Oki di dunia skincare. Dr. Reza menyampaikan ke Dr. Oki untuk sharing. Karena sudah dimintai tolong tadi untuk mencari uang jajan tadi, Dr. Oki nyambung lah. Intinya adalah sumpal mulutnya.
ya kan? Kemudian sampai kapan kamu akan jualan, sampai kapan dan seterusnya. Nyambung dengan kalimat lagi oleh Nikita Mirzani. Bagaimana dedinya Bem? Kan gitu. Sudah disampaikan si Begeng, katanya kan gitu kan. Ya, kemudian aku senggol lagi dia tadi. Kayak kalimat-kalimat itu kan muncul. Terus kemudian Dokter Oki menyampaikan, udah ini dok, ini mau ketemu nih. Terus dijawab lagi oleh Nikita Mirzani. Ini simpelnya ya. Aku ngapain ketemu? Untuk apa ketemu? Aku kan mau duitnya aja. Itu runutan, ya. Mau ketemu, dia justru bilang, aku kan mau duitnya aja. Gak usahlah ketemu dulu, nanti ada ini, ketemu Mail aja dulu. Nah, ketemulah Mail dulu. Nomornya Mail inilah yang di-share ke Dokter Reza oleh Dokter Oki. Nah sebelumnya antara Dokter Oki, Nikita Mirzani, Mail juga sudah konferensi pers, konferensi call bertiga. Ya apa bahasanya? Ya silahkan tanya mereka. Kemudian ditindaklanjuti lagi konferensi call antara Dokter Reza, Dokter Oki, dan Ismail. Semua terkait teman-teman, semua terkait. Jadi kalau terdakwa mengatakan begini, begono, begini, begitu, itu hanya ya pernyataan pribadi yang sulit untuk dibuktikan. Kenapa sulit untuk dibuktikan? Karena fakta persidangannya nggak gitu, lebih lengkap, lebih runut, dan masuk akal daripada tadi yang ditulis itu. Tidak ada menyebut uang, tidak ada menyebut bagaimana perencanaan ini, tidak ada. Yang ada hanyalah seolah-olah tuntutan jaksa itu tidak berdasar. Padahal kalau mau diungkapkan semua jelas, ya. Masalah ini mudah kok diurai. Awalnya seperti apa, kemudian modusnya seperti apa, endingnya seperti apa. Mudah. Oke, itu ya teman-teman ya. Besok kita akan mendengarkan secara bersama-sama vonis dari hakim. Nah teman-teman jangan lupa tuh, apa alasan-alasan, apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan itu. Itu kita simak. Oke ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bye.